Oh, oke. Oke, kita mulai aja ya. Biarin yang ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepi banget lah pakai dong yang jawab cuma satu. Aduh, pemirsa, tolong ininya ya. Apa interaksinya ya pemirsa ya. Oke, saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Alhamdulillah, agak ramai dikit. Oke, sekali lagi ya, biar barokah. Biar tiga kali salam. Karena oleh itu ganjil, dan oleh itu suka yang ganjil-ganjil. Jadi kita ganjilin, tadi baru dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, oke, semangat pagi. Pagi. Oke, iya silahkan absen sesuai apa? Sesuai apa ini sesuai format. Ya ampun, ngomong format aja bingung. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar tentang IP over VDM lagi. Itu suara siapa ya? Ah, masih ada suara aneh. Apa nih yang nggak di mute? Mulai hilang. Oke, semoga nggak putus-putus tengah jalan ya jaringannya. Dari mana? Buka. Oke, jadi hari ini kita akan belajar IP over VDM lagi. Spoilernya adalah mau bahas yang minggu kemarin sekitar 5 menit aja, dan Ibu soalnya mau menambahkan beberapa konsep biar makin apa ya, biar makin yakin aja, karena kan sekarang itu zamannya pengulangan pengulangan ilmu ya. Jadi ilmu itu kalau diulang-ulang ya baru bisa gitu, baru biar nempel, biar nggak usah ngapalin, tapi karena apa ya, karena terbiasa, biar makin ngerti konsepnya. Jadi pelajaran yang minggu kemarin hari ini kita ulang sekitar 5 menit sampai 10 menit insya Allah. Terus kita bakal nambah belajar tentang arsitektur jaringan. Ada 3 arsitektur jaringan di IPFRBDM. Terus apa lagi? Terus hari ini ada tugas proyek mudah. Kemarin kakak kelas kalian kelas 3 bisa langsung setengah jam langsung ada 30 orang gitu yang ngumpulin. Jadi kurang lebih setting yang ini, setting IP address ini. Tapi nggak usah pakai aplikasi, nggak usah, langsung edit aja. Kayak terserah editnya di Paint atau di mana, di story Instagram, nulisnya terserah pokoknya. Gitu. Jadi ada 3 kegiatan utama di pelajaran hari ini. Oke. Dari Untuk mengawalinya, mari kita mulai dengan doa minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. IP over VDM, ini yang kemarin yang part 2 ya. Ini switchingnya atau cara transmisinya, cara pentransmisiannya. Jadi ibu mau apa ya? Ibu baru baca ulang lagi. Ibu baca berulang-ulang, ternyata penjelasan kemarin ibu salah ya, yang tentang burst switchingnya. Kalau kemarin kan ibu bilang bagian yang sebelah sini IB,
ini RFD, ini tag ya, tag 2 ini tag. Nah, ini Ibu mau konfirmasi, apa ya? Mau konfirmasi, mau ulang penjelasan. Jadi penjelasannya kemarin salah. Oke, jadi cara pentransmisian berswitching itu ada 3. Soalnya ini benar-benar nggak ada teks bahasa Indonesia, nggak ada tutorial YouTube, nggak ada, pokoknya ini sama ilmu baru sih. Jadi cuman ada di textbook doang, di buku yang kalian translate cuman itu doang. Jadi tetap cara pentransmisiannya ada 3, ada tell and go tag, terus ini biar berbeda, biar enak bedainnya. Ada reserve fixed duration RFD warna kuning, terus IBT, jangan bete ya, I senang gitu. IBT, in-band terminator. Nah, yang pertama tell and go. Tell and go itu adalah berarti pokoknya dia yang paling gampang. Dia caranya adalah kirim paket data, pokoknya dia ngirim paket data, kirim header. Kemarin kan udah Ibu jelasin ya, header itu judul, dia isinya ada setup sama ada keterangan bandwidth. Setup itu adalah ini datanya berupa data kah, atau berupa suara, atau berupa video, atau berupa apa lagi tipe-tipenya tuh, berupa koordinat atau berupa apapun itu ya. Setup, datanya berupa apa, terus isinya penerimanya siapa. Penerimanya siapa, dari mana. Itu setup. Nah, terus isinya juga ada header itu bandwidth. Jadi dikasih tahu bandwidthnya berapa. Ini datanya seberapa besar. Apa datanya cuma dikit, apa banyak, kayak gitu. Nah, and then terus maksudnya yang dikirim judul doang sih, nggak mungkin dong datanya mana. Jadi dia dipisah ya, data sama judulnya. Nah, ini dikirim. Nah, jadi tell and go cuman di 2 ini nih, di 1 sama di 2 kayak gini. Jadi dia kirim header, karena header lebih kecil, pasti header itu lebih kecil, maka nyampe nya duluan. Karena ya lebih kecil, lebih sedikit, nyampenya duluan. Walaupun dia menggunakan dia harus melalui proses, dia menggunakan proses diubah dulu jadi elektrik. Ngerti ya? Kan semester kemarin udah belajar OEO. Jadi dari sini optik. Terus nah, si kontrol paket processing ini cuman bisa bekerja sama sinyal yang elektrik. Jadi diubah dulu ke elektrik. Nah, habis itu diubah lagi jadi optik, dikirim. Jadi walaupun melalui proses perubahan elektrik, dia tetap duluan karena emang dia pasti lebih kecil daripada paketnya, daripada datanya ya. Kayak kalian kirim barang paketan keterangan alamatnya itu paling cuma selembar taruh di depan kayak gitu doang. Kadang malah cuma nulis nomor resi doang kan. Nah, itu pasti judul itu lebih kecil daripada datanya pasti. Jadi dia nyampe duluan. Nah, karena udah nyampe duluan, dia siap-siap nih karena udah dikasih tahu setupnya bener nggak ke dia, penerimanya bener nggak dia, terus datanya berupa apa, terus bandwidthnya seberapa banyak, dia harus siap-siap. Enggak, ini yang datang datanya kecil kok, slow. Oke, nanti ini yang datang nanti bandwidthnya banyak nih, datanya gede, siap-siap, oke siap-siap gitu kan. Jadi si RxCD bisa siap-siap. Nah, baru nanti datanya datang. Nah, ini jadinya dia ngantri satu-satu ya. Jadi paket headernya nyampe 1, penerimanya nyampe 1 dulu, nggak bisa. Terus nanti kalau ada paket yang kedua datang,
berarti berurutan gitu datang ya, sesuai sama yang duluan yang mana. Kayak gitu. Itu kalau tell and go, jadi ngasih tahu terus jalan langsung aja. Yang penting ngasih tahu dulu. Nah, yang kedua adalah RFD. Nah, RFD itu adalah reserve fixed duration. Jadi dia fix. Kuncinya di sini ya, durasi. Kuncinya di durasi. Ini sama kayak minggu kemarin penjelasannya kalau yang RFD. Jadi pertama kirim judul dulu. Kan ini kekurangannya kalau yang tell and go tadi paketnya harus datangnya ganti-gantian kan. Nah, coba gimana kalau misalkan macet atau ternyata apa datanya kalau misalkan banyak gimana gitu kan. Nah, makanya jadinya si pengirim si data si paket header ini dia ada dua. Ada dua, ini ada satu, ini ada dua. Fixed duration. Jadi headernya yang datang bisa lebih banyak. Nah, terus datanya yang datang ini sesuai sama si ini siap-siap dia nggak pakai ngasih tahu mana. Dia nggak pakai, aduh, ini lupa ditulis. Dia juga ada keterangan pasangannya siapa. Pasangan apa ya? Pasangannya siapa? Kan ini yang satu, ini paket satu, nanti paket satu, paket dua, ini paket dua, kayak gitu ya. Itu juga ada setupnya isinya gitu. Terus paket RFD itu nggak ngasih keterangan ini pasangannya siapa, nggak si kontrol paket processing itu nggak ngebaca ini paket siapa, pasangannya yang mana gitu, nggak ada tulisannya pasangan yang mana, tapi di penerima yang mikir tentang pasangan itu di penerima. Karena apa? Karena ada offset time, ada perbandingan waktu antara si paket header nyampe sama sama datanya nyampe-nya itu ada perbandingan waktu. Jadi ini durasi yang fix durasi. Jadi sesuai durasinya. Jadi nanti pas penerima ini detik ke 1 itu paket ke 1, detik ke 1,2 itu paket kedua kayak gitu. Ya, jadi dia fix, durasinya fix. Nah, ini kalau dijalankan kalau misalkan jaringannya trafficnya yang medium, yang tengah-tengah. Nah, kalau ada lagi IBT adalah kalau misalkan mau dapat banyak, mau banyak, nah akhirnya ada IBT. IBT. IBT itu adalah dia bisa ngirim satu jaringan itu 2 paket. Ya, cara bedanya adalah, kok masih warna merah? Warna hitam harusnya. Ini biru ya? Perasaan hitam. Oke, lanjut. IBT, dia ngirim 1, 2. 1, ini 2. Dia ngirim paket. Oke. Nah, paket yang pasangannya, paket yang pertama, nyampe duluan nih. Nyampe duluan kan? Paket yang pertama, itu data sama header. Jadi headernya pas nyampe ada 2 kali. Ya, ini data sama header. Di sini ada header, di sini kan header. Ini header kan? Di sini juga ada header. Jadi ngasih pasangan. Oh, ini pasangan yang ini gitu. Dia settingannya kalau misalkan isinya sama, oh berarti pasangan yang ini kayak gitu. Ini yang pertama. Terus yang kedua adalah nggak pakai header. Ini data. Input terminator. Ini header. Jadi dia bisa ngirim 2 paket dalam satu waktu. Jadi settingannya yang ini bisa siap-siap. Yang pertama kan paket yang pertama nggak terlalu siap-siap karena udah tinggal gampang aja. Oh, kalau yang paketnya settingannya sama berarti settingannya sama gitu. Perlakuannya berarti pasangannya. Nah, baru
agak mikirnya yang paket yang kedua kan, karena dia beda. Baru nanti diterima. Kemudian terimanya ada 2. Nggak bisa 2. Jadi satu-satunya cara switching yang bisa nerima 2 paket dalam waktu yang bersamaan itu adalah IBT. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Dan nanti kalau bingung lihat YouTube ya. Next. Paket switching, Ibu ulang lagi. Jadi datanya dibagi-bagi jadi beberapa bagian. Misalkan ini data A, data B, data C, data D. Nah, terus dikirimnya itu adalah terpisah. Oh, ini 432 ya, harusnya data 1, 2, 3, 4. Anggap ini ada data 1, data 2, data 3, data 4 ya, paket switching. Cara pentransmisiannya. Nah, ini tiap data itu bisa dikirimnya per paket. Beda 4 kan berarti. Nah, ini terserah dia mau lewat mana. Bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Terserah. Jadi setiap paket sendiri-sendiri itu beda-beda. Nah, akhirnya perjalanannya beda kan. Ini nomor 4 di sini, nomor 3 lewat sini, nomor 3 lewat sini. Nah, nanti dia penerima datang 4-4-nya. Dan urutannya pasti nggak sama kan. Karena kan ada yang duluan, ada yang belakangan. Kayak gitu. Nah, baru nanti di penerima dijadikan 1. Diurutan dulu ya. Diurutin dulu mana paket 1, 2, 3, 4, baru nanti dijadiin 1. Ini kalian bisa agak ngerti, agak nyambung kalau kalian download pakai IDM, Internet Download Manager. Itu mungkin kalian nyambung karena di penerima nanti ada prosesinya, diurutin dulu, terus nanti digabung. Gitu. Jadi dipotong-potong jadi kecil-kecil. Nah, terus ini arsitektur sistemnya. Tadi kan switchingnya atau cara pentransmisiannya berdasarkan apa ya penggunaan switching. Nah, kalau sekarang arsitektur sistem. Arsitektur sistem, wah pusing ya, banyak coretan ya. Apa ya? Jadi router itu ada yang pakai IP, warna merah yang baru. Ada yang pakai IP, ada yang pakai WDM. Oh, warna merah buat ya, biarkan saja. Ada IP network sama ada WDM network. Oke, jadi ada router yang pakai IP, ada router yang menggunakan WDM. Nah, ini biar saling komunikasi itu pakai layer namanya network control. Jadi dia network control yang IP network dikasih lagi networknya, IP network, terus yang WDM dikasih lagi WDM network. Nah, ini settingan mereka berbeda satu sama lain, tapi mereka saling bekerja sama. Jadi bisa karena di network control, makanya mereka bisa saling komunikasi. Mereka udah bisa nih komunikasi nih antara router yang IP sama router yang WDM itu bisa komunikasi. Tapi tetap butuh namanya traffic engineering lagi, biar bisa tetap beroperasi saat padat. Gitu. Nah, ini WDM, ini IP yang menggunakan router yang menggunakan WDM, ini router yang bisa menggunakan IP. Nah, di sini adalah network controlnya. Ini ya, network control. Seperti itu. Nah, jadi di bawahnya IP itu ada settingan tentang routing modul, topologi discovery, sama signaling modul. Ini nanti tugas kalian aja ya. Ke belakang aja jelasinnya. Nah, yang sekarang masuk ke part 3. Part 3 tentang arsitektur jaringannya. Arsitektur jaringannya. Yang pertama adalah IP over point-to-point WDM. Ini tulisannya di samping biar gambarnya agak gede ya. Kan yang penting gambarnya. Digeser ya. Bisa. Nah,
Jadi namanya IP over point to point WDM. Jadi antara IP router sama sama WDM itu point to point. Langsung ya, berhadapan secara langsung. Topologinya point to point. Jadi apa ya? Settingannya tuh terpusat di IP router. Jadi antara ini sama ini nggak bisa komunikasi tanpa IP router. Nah, di sini ini misalkan ini masukannya, terus dia menggunakan IP router dulu, nah baru dikeluarkannya menggunakan udah berupa wavelength, udah berupa cahaya, itu udah cahaya yang berbeda-beda gitu. Nah baru nanti di multiplexer, ini di multiplexer. Di multiplexer kalau datanya kalau mau ngirim, kalau misalkan terima berarti ini sebagai demultiplexer. Gitu. Nah, di sini oh ya, ini line cardnya ya, sebelah sini ya. Karena dia ngubah data dari IP router jadi diubah jadi biar bisa jadi wavelength. Biar bisa jadi cahaya. Ini berarti ada line cardnya. Ini akses interface ke penerima yang IP ya, data yang IP. Nah, terus kok demux ya? Pakai K dong, pakai X. Nah, terus di sini adalah kabel yang single wavelength. Jomblo wavelength, bukan dia single wavelength. Cuman satu cahaya di sini. Nah, baru nanti di multiplexer berarti di sini udah multi wavelength. Kayak gitu ya. Jadi point to point. Nah, IP over WDM ini routernya interface-nya fix, jadi MUX-nya ini udah nggak bisa disetting. Kalau maksimal 16 nggak bisa ditambah lagi, kalau maksimal cuma 2 multiplexingnya, 2 channel yang bisa digabungin, ya udah cuma 2 kayak gitu. Jadi settingannya fix, terus topologinya juga fix. Kalau ini menggunakan topologinya maksudnya topologi yang fix itu topologi antara multiplexing ke multiplexing ya. Kan kalau ini jaringannya topologinya ring, ya kan. Tapi kenapa namanya point to point? Karena point to point adalah jaringan topologi antara si IP router sama WDM. Ya, sama multiplexingnya. Ini point to point. Di sini ke sini tuh point to point kan. Titik sama titik. Terus ujung sama ujung nggak saling nyambung, berarti point to point. Nah, tapi untuk topologi jaringannya, jaringan keseluruhannya, ini di sini ring. Contoh yang ini, jadi ini bisa bukan ring ya, ini bisa apa aja. Nah, jadi topologinya itu fix, nggak bisa diubah-ubah. Topologinya fix, terus configuration-nya statis, karena apa? Settingannya itu statis, nggak bisa diganti-ganti, karena ya ini IP router gitu. Wavelength-nya yang bisa punya kendali penuh si IP router ini. Si MUX ini nggak ada fungsinya, cuma nyampurin doang ya, dia nggak bisa memindahkan pengiriman. Udah berapa menit kita berlalu? Oke, lanjut ke yang ketiga, IP over reconfigurable WDM. Suara apa itu? Oh. Nah, ini
Ini di sini WDM-nya nggak pasif, bisa nggak pasif. Jadi wavelength division multiplexingnya nggak cuman multiplex sama nyampurin sama mencacah doang ya, nggak pasif kayak di sini di point to point. Kalau di sini dia bisa memutuskan, bisa jadi switching juga. Dia berarti multiplexing juga bisa jadi switching. Karena apa? Karena digabungin nih antara OADM sama OXC. OADM itu optical add drop multiplexing. Ya, ingat ya, add drop kan, add drop. Jadi ada yang dia bisa apa ya? Switchingnya basisnya adalah ada yang ditambah. Kalau OXC kan basisnya kalau ini dari sini dipantulin kan, bisa ke sini atau mau ini langsung lurus ke sini dipantulin, dia memantulkan, dia langsung switching, langsung mengubah mengubah arah kayak gitu. Nah kalau ADM itu konsep konsep switchingnya adalah dia nggak mantulin tapi dia ada tiga, berarti biasanya dia tiga ke sini berarti kalau mau ke sini berarti ini dikurang, kalau mau nambah berarti ini ditambah kayak gitu, ada add dropnya kalau mau ke sini. Terus kalau mau sini belok ke sini ditambah, dia percabangannya adalah penambahan sama pengurangan add drop ya, inget kan. Nah terus uh, IP router di sini WDM itu berarti terdiri dari OADM sama OXC-nya. Okay. Jadi ini tekniknya, jadi mereka tetap keluarganya multiplexing. Si OADM sama OXC itu keluarganya wavelength multiplexing. Ya. Tapi berbeda konsep. Mereka tetap satu keluarga tapi beda konsep. Nah, kalau ADM sini pertama yang dari IP router dia kerjanya sama OADM di pertama, di sini di single dia udah wavelength si keluarnya. Ini line cut di sini, bukan di sini. Tadi kan di sini. Sekarang di sini. Ini keluarnya pasti udah wavelength, udah cahaya, single. Nah, di sini juga masih single. Ini masih single. Kalau yang multi, oh enggak, sorry. Ini enggak single. Ini udah multi. Kan udah di multiplexing. Ini udah multiplexing. Ini udah multi multi wavelength. Yang single di sini aja. Oke, ini ADM. Nah, kalau di sini otomatis topologinya nggak fix. Topologi yang nggak fix karena apa? Karena OXC ini kan bisa berubah. Dia bisa ke sini, ini bisa gini, gitu. Ini di bawah bisa gini. Berarti kalau gini kan ini sama gini berarti topologi jadi ring, ya kan? Kalau misalkan ini ke sini, berarti topologi ini sama ini nggak nyambung kayak gitu. Jadi topologinya nggak fix. Client interface seperti itu. Jadi kalau di IP over reconfigurable WDM biar bisa switchingnya di tengah-tengah itu biar bisa otomatis, itu makanya terdiri dari OADM dan OXC. OXC apa? Optical cross connect. X-nya itu cross. Terus yang terakhir itu adalah, nggak Ibu masukin, IP over switch WDM. Ini belum Ibu masukin ke sini ya. Ini kan yang pertama IP over point to point. Terus IP over reconfigurable. Pokoknya yang bisa disetting. Nah kalau ini IP over switch. Nah, dia terdiri dari 3.
OBS-nya di mana ya? Tadi Ibu udah nemu di sini. OBS, OBS, OBS. OBS-nya nggak ketemu. Bisa diumpetin nggak ya? Sekarang sini aja dulu. Ya, dua itu. IP over switch. Oke, di IP over switch WDM berarti dia udah full, bukan udah full ya, dia bisa saling uh, uh, berinteraksi antara router yang pakai IP dan router yang pakai WDM dengan yang berbeda cara pentransmisiannya, cara switchingnya beda-beda, itu bisa saling komunikasi. Jadi ini udah jaringan yang lebih kompleks lagi ya. Nah, jadi di sini karena ada 3 OBS tadi yang Ibu jelasin di awal, yang minggu kemarin, bird switching, terus label switching itu kayak MPLS. Di paketnya itu ada judulnya. Jadi, terus kalau paket routing yang tadi yang dicacah-cacah, gitu. Kalau yang label kan judulnya ada di luar. Nah, terus misalkan di sini nih, ini jaringan yang menggunakan label. Jaringan yang menggunakan label. Ini switchingnya udah bisa menggunakan label. Udah baca, ini berdasarkan label. Jadi pokoknya kalau yang masuk di sini, datanya harus dikasih label dulu. Berarti ini harus sesuai ya, IP routernya harus bisa nambahin label. Harus bisa nambahin label, harus bisa nambahin label, harus bisa nambahin label. Ini nambahin label, ini juga harus bisa nambahin label, ini nambahin label. Nah, baru nanti di sini bisa komunikasi di dalam sini. Oke, ini IP router dari luar. Nah, di sini switchingnya ya optical label switch router. OS. R-nya router. Terus di sini adalah OPR, packet routing. Optical, ini ada tulisannya. Optical packet
router atau routing ya. Routing berarti ini kok nggak ada telah ini ya, nggak kelihatan. Nah, jadi si tanda ini walaupun mengganggu tapi dia ada gunanya ya. Kalau ibu koneksinya putus berarti nggak ada ini. Jadi bisa kelihatan ibu ngomong sendiri atau ada pemirsanya kan bisa kelihatan. Nah lanjut, IP over switch VDM. Di sini berarti pakai yang paket router. Jadi di sini udah masuk IP router. Ini dia IP router yang tugasnya membagi-bagi paket jadi lebih kecil. Dia yang bagi, dia harus dibagi paketnya dibagi-bagi jadi lebih kecil, dipotong-potong. Dia yang motong-motong data, ini juga motong data, gitu kan. Datanya dipotong, dia yang bagi-bagi data. Nah, terus di sini switchingnya udah paket router, jadi kecil-kecil gitu kan, sesuai. Nah, terus baru di sini adalah satunya tadi, sisanya. Burst switching. Dia basisnya semuanya IP router ya. Pokoknya yang tadi. Dia ada 3 cara. Dia tergantung sama kepadatannya. Gitu. Nah, ini bisa saling terhubung satu sama lain. Saling terhubung otomatis berarti di sini ada network control sama apa tadi? Traffic engineering. Ini pasti ada network control dulu, terus baru ada traffic engineering-nya. Seperti itu ya, jadi ada 3. IP over point to point VDM, terus over reconfigurable, ini yang bisa di setting-setting tengah-tengahnya pokoknya. Ingatnya gitu, kalau switch itu berarti udah antar jaringan yang dengan cara pentransmisiannya berbeda. Di router. Oke, jadi arsitektur jaringannya itu ada 3, point to point. IP routernya hadapan langsung sama WDM, sama multiplexing. Terus ada reconfigurable, IP routernya cuman pokoknya dia langsung satu arah ya, dia nggak kebagi 2. Tiap router berarti berhadapan sama satu OADM, ya kan? Tiap router berhadapan sama satu OADM. Kalau tadi kan point to point kanan kiri itu multiplexing atau demux, ya kan? Kalau ini satu router berpasangan sama OADM. Nah, sesama OADM itu komunikasinya menggunakan OXC, Optical Cross Connect. Terus kalau IP over switch WDM, kalau switch WDM, arsitektur jaringannya dia berarti menghubungkan antara jaringan yang berbeda cara pentransmisiannya. Kayak gitu. Teman 3. Sampai sini ada pertanyaan? Bingung atau bingung? Atau ditinggal tidur? Hafiz 18, bisa-bisanya. Hafiz, absennya yang benar Hafiz. Nggak kebaca ini sama ibu.
pakai format. Jadi berbeda itu nggak apa-apa, tapi jangan nyusahin. Jadi kalau beda nggak sesuai format tuh agak ribet ya, Ibu. Absennya. Di sini nggak ada yang tanya ya. Lanjut, apa lanjut? Gengs, lanjut apa lanjut, gengs? Suaranya mana? Lanjut, Bu. Alhamdulillah, Lanjut. ada yang nyaut. Ngantuk ya kayak suaranya ya. Oke, terus kita balik lagi ke pelajaran yang minggu kemarin. Overlay, addressing. Ayo, pusing loh. Ntar ini dihapus-hapus dulu ya. Biar nggak pusing. Pusing dulu. Bersih ya. Benar bersih. Nanti Ibu tarik-tarikin deh PPT-nya. Biar jadi satu aja. Biar ingatnya gampang. Nah, overlay addressing. Overlay addressing itu adalah apa ya? Cara cara memberikan alamat IP address saat ingin pindah dari konfigurasi yang lama jadi dari jaringan yang lama jadi jaringan yang baru gitu. Nah, kalau misalkan contohnya ini, cara yang pertama, jadi cara yang pertama otomatis yang lama atau lagi lama kan biasanya ring kan. Kalau yang baru itu biasanya star atau mesh, bintang, Patrick atau mesh. Terus kalau misalkan ini ring, kalau di pertamanya berarti setiap router dikasih IP address-nya itu ada 200. Nah, IP address yang depannya 200 itu kelas A, kelas B, atau kelas C, geng. Catat nih satu orang yang mau jawab. IP depannya 200 itu IP kelas A, kelas B, atau kelas C? Halo? Halo? Halo from the other side. Iya, Amir. Kelas berapa, Amir? Kelas A, kelas B, apa kelas C? Kalau depannya 200. Depannya 200. Kelas A, kelas B, atau kelas C? Saya harus dikasih contekan sih. Mau kasih contekan deh nih. Kelas, IP address. Nih, Depannya 200 kan kalau ya, Bu? depannya 200. C. Berapa? Kelas Kelas C. C. Oke. Zahran sama Kalina ya. Seperti biasa. Pemirsa setia Ibu. Yang lainnya ini dong. Jawab dong. Kelas C ya, 200 kelas C. Nah, kalau kelas C berarti ini kan ada 4 oktet. Ayo kita ingat-ingat lagi tentang IP address. Harus khatam nih, harus khatam. Terus susah nyari kerjanya. Maksudnya kalau misalkan mau kerja di perusahaan IT yang banyak lowongan itu ini.
Ini lihat dulu ya, IP address. IP address. Itu kalau yang versi 4 ada 4 oktet. Oktet lagi. Oktet. Oktet itu yang dipisahin sama titik. Tiap oktet itu nilainya cuma 0 sampai 255 doang. Jadi kalau IP address nggak ada tuh 256, itu nggak ada. Cuma 200 sampai 255. Nah, di depannya ini kalian bisa nentuin kalau misalkan paket A berapa 0 sampai 127, paket B 128 sampai 191 ya, 192 sampai 233 itu kelas C. Nah, terus setiap oktet ini berarti kalau misalkan kelas C berarti 3 oktet pertama harus sama. 3 oktet pertama harus sama. Itu. Oke, karena kelas C. Kalau mau saling terhubung, 3 oktet pertama harus sama. Yang belakangnya doang yang beda. Nah, jadi ini saling terhubung. Jadi satu router, IP router itu punya 2 IP. Karena mau dipindah ke new topology. Mau dipindah jaringannya, dia pakai 2 dulu. Karena takutnya nanti pas dipindah, kalau IP-nya cuma 1, ya bisa macet gitu. Bisa ada data yang hilang. Jadi dibikin 2 IP. Oke, karena kelas C, jadi biar saling terhubung, ini belakangnya 1 digit doang, belakangnya yang beda. Nah, terus ini kabel fisiknya. Kabel fisiknya ini yang IP berarti ya. Ini 3 oktet pertama sama, ya kan? Harus terhubung. 200.128.8 ini sama-sama biar saling terhubung. Data dari sini bisa kekirim ke sini, berarti IP address-nya ini harus sama. 128.8.2, 8.0, 8.1. Ini nggak mesti yang kabelnya itu 0. Sini sebelah sini 2, ini 1. Nggak mesti ya. Ini bisa di sini 8. Di sini berapa? Di sini 11. Di sini berapa? Di sini 100. Itu bisa. Yang penting depannya sama. Karena kelas C. 3 angka pertama ini sama. Nah, sama ini IP routernya ada 2. Punya 2. Kabelnya punya 3. 1, 2, 3. Ini IP routernya punya 2. Ini kabel yang ini punya 3. 1, 2, 3. Ini juga punya 2. Ini kabel yang ini punya 3. Oke. Nah, terus ketika dipindah, jadi ini adalah WDM. Ini optik nih berarti ya. WDM. Jaringan yang baru. Nah, biar saling komunikasi berarti yang WDM kabelnya IP-nya ada 3. 2.1, 2.2, 2.0 sama 2.2. Nah, IP routernya kalau nanti udah jadi salah satunya dihapus. Yang utama aja. Dia cuma punya 1. Setiap IP router dia cuma punya 1. Nanti ini udah terinstall. Kan? IP routernya cuma punya 1, ini cuma punya 1. Oke. Nah, terus yang physical layer-nya, yang IP-nya cuma punya 1. Karena udah yang terbaru. Gitu. Jadi dia cuma cukup 1 yang IP-nya. Yang WDM-nya baru yang 3 IP. Dia cuma punya 1 kan? Pada default. Nah, semua ini bisa terhubung karena subnet max-nya sama. 255.255.0. Subnet max itu berdasarkan kelas ya. Kalau misalkan ini kelas C, sudah pasti 255.255.255.0. Kalau kelas B, berarti di sini 255.255.0.0. Kayak gitu doang. Kalau misalkan kelas A, berarti 255.0.0.0. Kayak gitu. Maka sesuai kelas aja. Nah, karena kelas C berarti subtext max-nya adalah 255, 255, 255, 3.0. Nah,
Ini kalau udah diubah ke topologi yang digabungin dari IP router, ditambahin sama jaringan WDM. Nah, cara untuk bisa ditambahin WDM, jaringan WDM, sebuah jaringan IP router ditambahin WDM, itu syaratnya ada 3. Yang pertama, harus bikin share link groups dulu, bikin grup, jadi dikasih tahu, di setting dulu, ini yang WDM itu kabel mana-mana aja, yang IP router tuh IP router grupnya mana-mana aja, yang WDM nanti ada perangkat apa aja, digrupin gitu, dibikin settingannya, dibikin grup. Jadi bisa ketahuan yang berpotensi cara pengirimannya bisa disetting, terus bisa tahu yang lebih riskan yang mana riskan gitu. Nah, terus biasanya mereka semuanya encodingnya harus sama formatnya. Encoding itu apa ya? Coding dari data biasa diubah jadi coding, itu semuanya harus sama. Kayak misalkan encoding tuh kalau yang lupa misalkan kayak huruf A diubahnya di Telkom itu misalkan jadi 1010 misalkan ya. Misalkan huruf A, misalnya beda. Formatnya ada banyak. Misalkan 0A jadi 010, B itu 011. Kayak gitu pokoknya coding-coding kayak gitu. Itu formatnya dalam satu jaringan harus sama. Uh, apa cara pengkodingannya. Terus tipenya proteksinya harus sama. Contohnya 1+1 atau 1:1. Kan kalau 1+1 berarti kayak gini kan. Switchingnya ada di penerima sama di pengirim. Kalau 1:1 ya berarti switchingnya cuman ada di salah satu doang. Di satunya nggak ada. Ingat kan ya? 1+1 sama 1:1. Nah, ini adalah cara yang kedua. Jadi, yang pertama, ini kalau dari optik ya, ini berarti dari WDM ke dikasih jaringan yang ada IP-nya. Kalau tadi kan jaringan IP dikasih jaringan WDM. Kalau ini jaringan WDM dikasih jaringan IP. Nah, jadi ini WDM. WDM-nya ini namanya adalah link bundle. Nakal dia. Bukan ya. Jadi apa ya? Karena pokoknya di WDM itu harus ada salah satu proteksi yang tadi Ibu bilang proteksi. Ini proteksinya berarti nggak ada tulisannya ya di sini switchingnya ada berapa. Contohnya misalkan ini proteksinya 1:1 misalkan. Bukan dong, ini udah pasti N/1. Ini kan jaringannya ada tiga. Jaringannya ada 3. Proteksinya ada 1. Ya kan? Jadi ini buat proteksi satunya. Ini WDM ya. Ini WDM. Nah, terus IP routernya dikasih jaringan IP-nya dikasih apa ini namanya? Paralel sama jaringan WDM. Nah, kalau kayak gini cuman butuh kabel ke kabel butuh 2. Jadi kabelnya nggak ada IP-nya. Oke, nggak ada IP-nya. Jadi cuman ujung ke ujung. 1.1, 1.2. Ini 2.1, 2.2. 3.1, 3.2. 4.1, 4.2. Kayak gitu. Nah, IP over WDM-nya di sini keunggulannya adalah kalau misalkan dari jaringan WDM ditimpa sama jaringan IP, itu kabel IP ini cuman sebagai kontrolnya aja, cuman sebagai kontrol biar bisa buat settingnya aja gitu, buat ngasih tahu, buat settingnya, buat ngirim settingannya. Nah, tapi datanya bisa dikirim ke optical switch, bisa dikirim ke WDM, bisa kabel WDM kan, kalau kabel optik itu lebih cepat ya, gitu.
Ini cuman kontrolnya aja. Ada dua ya, ada jaringan IP yang ditimpa sama WDM. Kalau yang ini adalah jaringan WDM ditimpa sama jaringan IP. Ada pertanyaan sampai sini? Jam berapa? 10.29. Oke, karena sepi, untuk memastikan bahwa Ibu Asa tidak berbicara sendiri, untuk memastikan bahwa pemirsa di rumahnya masing-masing ini mengerti, maka mari kita mengerjakan tugas yang menurut Ibu Asa mah gampang. Oke, jadi tugasnya adalah overlay addressing. Wait. Iya, Ibu bikin form pengumpulan dulu ya. Eh, 20 orang pertama nilainya A kalau benar. Amin. Kalau salah. Sisanya yang mengerjakan sampai tanggal minggu depan berarti tanggal 4 sampai 4 Maret 21. Nilainya B plus kalau benar, B kalau salah. Yang belakangnya udah pasti C sama. Kalau telat berarti C sama D udah pasti. Yang pertama adalah oktet pertama 200 ditambah kelas. Contohnya kalau tel 11 tel 1 berarti oktet pertamanya adalah 201. Kalau 11 T2 pertamanya 202. Terus set kedua nomor absen.
pecah kalau ngirim gambar kayak gini. Udah datanya kecil, makin kecil ntar. Ini aja. Contoh. Cek, 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 cek. Ini masih ada sejam. Misalnya sampai hari ini, tanggal 25. Hujan ya? Alhamdulillah. 3 Februari. 25 Februari 21. Ibu, saya boleh Ya, tanya. contohnya ya. Tugasnya. Kalau tel 1 ini, kalau tel 2 yang new topology. Ini namanya ditulis. Kelasnya ditulis. Misalkan di sini terserah. Misalkan absen kelas 11 tel 1 absennya berapa? 49 misalkan. Ini berarti tulis. Tadi tel 1 berarti 201 kan? 201 terus absen 49, belakangnya bebas ngarang, asal sesuai. Kalau out topologi berarti routernya IP-nya ada 2. Misalkan ini 9, ini 0. Kalau yang lama IP routernya ini 2 kan? 9.1. Harus sama ya, 3 oktet. Kabelnya punya berapa? Punya 3. 201.49 titik mau berapa? 1.100. Di sini 201.49.1.101. Ini 201.49.1.102. Nah, routernya berarti ini punya 2. 1, 2, bikin 2. Ini punya 3. 1, 2, 3. Itu ya. Terus nih semuanya dinamain. Ini punya 3, ini punya 3, ini punya 2, ini punya 2, ini juga punya 2. Itu routernya. Udah gitu doang. Terus tulis namanya. Dian Sastro. Misalkan. Di tel 1 ada murid namanya Dian Sastro, guys. Oke, lanjut. Contoh buat tel 2. Contoh buat tel 2. Misalkan ini new topologi. Berarti apa? Di routernya cuma punya 1, yang lama punya 1, yang WDM yang abu-abu baru punya 3. Berarti misalkan absennya tadi 11 tel 2, absennya 49. Berarti 202.49 titik baru terserah. 10.0. Address-nya, jaringannya, kabel yang IP address itu cuma punya 1 kan. 11.11. Terserah pokoknya. 202.9.9.9. Ini routernya 202, terus 49, terus berapa? Berapa ya? 4, 7 deh, 7.7. 202.49.29.29. Ini kabel ini punya IP 202.49.3.3. Jadi kalau 3 bukan 03 ya, tapi 3 aja. Nah, baru yang WDM-nya ada 3 kan. 202.49.3.
Berapa ya? 9 udah dipakai. 8. 49.8.8. Terus yang tengah-tengah 2.49.8 biar saling nyambung berarti harus sama 3 oktet pertama. Ini 2.49.8.11. 3 oktet pertama harus sama kan? Biar nyambung. Ini ya. Ya misalkan 6.3. Dua titik 49.6.4. 202.49 kan harus sama berarti titik 6 juga. Titik berapa? Tidak 8. Nggak bisa ya 3. Kan 3 udah dipakai. Titik 3 nggak bisa karena udah dipakai di sini. Titik 4 juga nggak bisa, udah dipakai. Titik 256 nggak bisa. 255 nggak bisa. 254 bisanya. 0 sampai 254. Karena apa? Karena 255 dipakai buat subnet max. Ini karena kelas C berarti udah deh, namain, kumpulin. Dan sastro. Selesai. Kayak gitu, langsung kumpulin. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, ada pertanyaan sampai sini? Ibu, itu angka belakangnya semau kita atau gimana, Bu? Iya, suka-suka kamu. Yang oktet keempat itu suka-suka kalian, yang penting nyambung. Pokoknya nggak boleh ada yang sama kayak tadi Ibu jelasin. Terus apa? Oktet ketiga berarti sesuai sama jaringannya. Satu kabel nggak? Kalau beda kabel berarti kan udah harus beda kan? Pokoknya oktet ketiga sama oktet keempat itu terserah kalian. Yang penting bisa nyambung. Silakan mengarang bebas. Berarti yang Ada lagi udah yang maksimal menanya? oktet pertama sama oktet kedua doang ya, Bu ya? Iya betul, yang udah fix. Oktet pertama 201 atau 202, oktet kedua absen. Oktet ketiga sama 4 terserah deh. Ada lagi yang mau nanya? Ingat ya 20 orang pertama tuh. Kebanyakan gak sih kuotanya? Apa 15 orang pertama aja ya? 15 deh. Kemarin kan kalau kelas kalian kelas 3 20 orang. Kalian kan lebih dikit. Sudah cukup tuh, sudah cukup. Kenapa? Kenapa nggak 20 Kenapa? aja, Bu? Aja sudah terlalu sedikit 20, Bu. Cukup lah, Bu. 20 itu 1/3. 20 deh. Jadi 20 deh. Karena ibu orangnya baik hati, kan. Orang baik mah nggak bilang-bilang kok dia baik ya. Oke, ada lagi yang mau dipertanyakan? Apa sih bahasanya yang mau dipertanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Di sini masukin ya. 20 orang pertama dengannya A. Ayo. Kui, deadline-nya today ya. Kan sekarang harusnya kita sampai setengah 12. Ini masih jam 11 aja belum. Jadi waktunya sisanya untuk mengerjakan. Oke, jadi sekian PJJ hari ini. Thank you sudah terima kasih kepada diri kalian sendiri karena sudah mau tetap
bertahan di PJJ ini, di pelajaran online ini untuk menggapai masa depan, untuk apa? Ya untuk menggapai masa depan, untuk mencari ilmu. Terima kasihlah kepada diri kalian sendiri. Oke, semangat ya. Capek kan PJJ? Iya, Ibu. Ibu banyak melihat. Bu, Kenapa? kalau salah itu ngulang lagi apa enggak, Bu? Terserah. Kalau misalkan menurut Ibu sih kalian upload dulu, terus nanti kalian pelajarin. Kalau ada yang salah nanti kalian upload ulang, karena kan 20 orang kan yang penting tanggal uploadnya itu kan yang pertama. By system kan. Bisa kamu benerin lagi aja. Tapi sebelum bernilai, kayak gitu. Oke, lihat di contohnya aja. Kan ada contoh kan, ada 3 gambar itu, yang satunya contoh. Diperhatiin aja deh angka-angkanya. Mana yang sama, oktet 3 pertama yang sama yang mana. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Anyone? Any two? Any three? Any four? Oke, thank you ya. Udah PJJ hari ini sudah melonggarkan kuotanya dan waktunya dan otaknya. Oke, wah hujan ya enaknya. Ngerjain tugas. Oke, Enaknya thank makan you. mie, Bu. Iya, sambil ngerjain tugas ya, enak banget itu. Jadi jangan ditunda-tunda ya, jangan sampai numpuk tugasnya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikerjain tugasnya hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.